Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel CV. Ya, for first time ya, bukan for the first time. Jadi setelah sekian lama aku nggak pernah mengucapkan buongiorno, selamat pagi. Jadi ini ternyata ya rasanya bangun. Tadi itu bangun tuh 5:30 ya. Pertama kali lagi setelah berapa abad yang lalu nggak pernah bangun pagi. Dan rasanya memang agak cukup berbeda. Oke. Nah jadi lanjut kita bahas Bitcoin ya. Hari ini gembira karena sudah pasti profitnya melebar ya pokoknya ya. Nah jadi sebelum aku mulai bahas Bitcoin, kita bahas dulu orang-orang yang berikut ini yang cukup lucu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau yang komen selalu Raven Gega ya, ini selalu bacot ya. Sekali lagi ya, ini orang nih bener-bener bacotnya luar biasa, otaknya minim ya, ilmunya cetek gitu ya. Sekali lagi selalu nih kalian bisa lihat BTC udah masuk bear market OTW 88K. Udah masuk bear market nggak tuh? BTC bearish OTW bear market, kode-kodenya sudah tampak. Mati lampu Asia Tengah Januari 2022. Sekarang bla bla bla. BTC udah shooting star, malah dibilang ke 100k. Ngimpi ya. Sekali lagi Raven Gega sama satu lagi temannya ini Mak Hafadwi ya. Ini juga salah satu orang yang cukup dibilang bego gitu ya. Dan dia selalu mentertawakan analisa aku yang udah jelas levelnya dengan mereka berdua ini jauh beda ya. Kita kelas, kita membeli kelas, kita menjual isi otak, kita menjual kredibilitas ya. Yang dijual mereka hanyalah bacotan dan otak yang goblok gitu ya guys ya. Hati-hati sama yang kayak gini ya. Sebenarnya aku udah malas nanggepin, cuman karena bull kita tanggepin lah biar bacotnya itu diem dulu dikit ya. Apalagi Raven Gega ini sering banget, hampir di semua video aku dia komen, dan komennya selalu ngawur. Dia selalu bilang analisa orang yang ngawur, padahal ini dia ya yang lebih goblok ya. Ini jangan diikut guys ya. Yang kayak gini yang menyebabkan Indonesia itu kerusakan sumber daya manusia. Karena apa? Karena adanya orang-orang bodoh seperti ini ya. Nah, jadi lanjut aja kita bahas ke Bitcoin. Well, ya, sesuai yang aku bilang, cepat atau lambat kita akan ke 102.000. Dan ternyata analisaku salah. Ternyata ke 104.000. Gila nggak tuh ya? Nah, habis ini kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah ini ya. Nah, jadi guys, sesuai bocoran bandar ya, kita lihat dulu ya kode bandar kita ya. Nah, bentar. Nah, ini sempat aku update ya. Ini aku update-nya ini tanggal 8 Mei kemarin ya. Ini waktu BTC masih 98.000 ya. Di situ aku bilang BTC update next kayaknya 102 sampai 104k. Resist daily juga sudah terjebol. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini BTC masih di 98.000. Kenapa? Karena sudah confirm closing dia di atas high yang ini. Jadi udah bisa disimpulkan kayak gitu ya. Langsung naik ke 123 sampai 104 berapa? 147 gitu ya. 104.78. Memang belum kena sih yang itu ya. 104 berapa nih? Ini 141 ya, belum kena. Ya udah, tapi at least sudah kena. Ya, 99, 102, 104, 3 target aku sebenarnya udah kena semua. Nextnya bakal kemana ya? Sekali lagi untuk Raven Gega dan Marhava Dwi, silakan jangan banyak bacot. Ya, diam aja ya. Kalau kalian iri sama profit aku, bilang ya, sehari kita bisa profit sekitar 70 sampai 170 juta. Dan mereka masih bilang analisa kita ngawur, ngaca, goblok ya. Sorry guys, agak sedikit agak brutal ya hari ini ya. Nah, tapi ya karena aku lagi senang juga, tapi biarin aja, oke? Nah, kita hapus ya. Sekali lagi udah clear ya semua ya. Nah, indikatornya kita hapus karena udah valid ya. Mau valid atau invalid kita tetap hapus dan gambar yang baru. Oke. Karena bandarnya kemarin bilang closing di atas 103.000 ya. Kita belum closing di atas 103.000. Kita hanya hit. Ingat, kita hanya hit ya. Hit itu apa bang? Contoh nih kayak gini nih. Ini ngehit doang nih ya. Ngehit 107, kemudian ngehit 108 baru turun dia ya. Kalau closing itu seperti ini contohnya ya. Nah, ini nih closing nih ya. Misalnya closing di atas 87, dia close dan besoknya juga di atas ini. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, 88 guys.
ya. Closing di atas 88 atau di atas resistance sebelumnya. Jadi benar-benar candlenya nge-break dan bergerak jauh dari area tersebut kayak gitu. Itu namanya closing ya. Nah, jadi sekarang next target kita akan tarik lagi Fibonya yang kita pakai kemarin untuk mendeteksi kira-kira dia mau korektif ke area berapa. Oke. So far kalau kita perhatikan BTC udah menjebol 102.000 ya target Fibonya. Kemudian ini adalah resist daily ya atau demand atau supply daily di sebelah sini ya. Ini supply daily-nya kalau kita perhatikan. Oke, nah lanjut. Ini ada kemungkinan untuk koreksi sehat gitu. Nah, koreksi sehatnya ke area berapa, Bang? Nah, bentar aku lihat dulu ya. Ini yang potensi untuk menghasilkan RBS, ya. Nah, ada peluang atau ada kemungkinan dia koreksi dulu nih. Kenapa? Karena dia udah hit supply. Kemudian kalau secara juga, kalau kita perhatikan dia juga udah overbought ya. Kalian lihat ya, udah overbought ya. Nah, RSI udah di level 74 secara daily, yang mana secara historical kalau RSI berada di level di atas 75 dia akan mengalami koreksi. Ya, memang ini kejadian sempat waktu itu naik terus bahkan sampai 2 lapis bear diff-nya baru dia crash lumayan dalam. Gitu. Nah, kita udah dibalas dengan sebenarnya ini 2 lapis bull diff-nya ya. Sehingga harga itu naik ke atas dengan cukup signifikan dan lumayan kayak gitu. Nah, jadi next targetnya bisa dipastikan ya. Aku berani berspekulasi, bukan yakin ya, berspekulasi kalau kita akan turun ke 100 sampai 98.6 dulu sebelum kita nge-break 104 106 gitu. Jadi kita open target, new target lagi di sebelah sini ya. Nah, jadi intinya kita akan retest dulu. Cepat atau lambat sekali lagi kita akan retest. Jadi jangan nafsu. Karena kalau kalian entry dan kalian FOMO, ingat kalian masuk di supply. Ya, kalian masuk di supply. Ya, jangan. Ayo berpikir cerdas. Jangan entry di supply. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe. See you in the next video. Salam cerdas. Jangan jadi SDM yang goblok.